Jadi ini reunian yang menarik sih. Akhirnya lu nemuin lagi film Marvel yang sederhana, tidak perlu dibikin terlalu wah kayak gimana. Tapi lu menikmati dan lu tahu mereka, wah ini superhero gue nih gitu. Benar-benar. Akhirnya kita ketemu film Marvel yang mengutamakan cerita bukan IP. Ini komedinya tadi gue bilang ke lu kan, ini komedinya Amerika banget sih. Iya. Amerika banget. Dan komedinya juga nggak dipaksakan jadi kayak pengen bikin film komedi kayak She-Hulk dan kawan-kawan. Gak cuma celotokan lucu. Dan gue sukanya adalah di sini villainnya itu dikasih lihat background kenapa dia jadi villain gitu. Sama kayak Thanos, kita jadi tahu alasannya. Bukan menormalisasi, tapi kita seenggaknya jadi mengerti kenapa dia melakukan hal itu. Bukan sekonyong-konyong. Nggak sekonyong-konyong, dia langsung datang mau menguasai dunia. Gitu. Ini enggak, dia tidak ingin menguasai dunia, dia cuma ingin nge-share apa yang dia rasakan. Bener. Dia mau semua dua orang di dunia merasakan sambal jeletot katanya. Dia mau. Jadi kepedesan ya. Iya. Sisa kubur, ada apa. Kalau memang TV, enak TV 8 gitu ya kan. Jadi tinggal ganti-ganti kan. Enteng juga bibir lo. Namanya bibir ya enteng. Ini udah record nih. Anjing. Nggak kebayang gua. Nggak bisa. Nah ini Marvel kalau bikin film begini bener Marvel. Gua udah habis berapa duit buat tiket nih gua. Nonton film di OTT atau di bioskop kayak outputnya begitu mulu kayak geram gitu siapa kalian nonton ya. Geram lu ya. Akhirnya nih di Thunderbolt ini lumayan lah seenggaknya. Walaupun endingnya agak kikuk ya. Agak kikuk. Tapi buat gue sih ini intens sih. Gue nginget banget jadi masa-masa di mana Avengers 2012. Pertama kali mereka assembling. Bener. Ini memang lagi meta baru ya, kayak tadi gue bilang dulu ya. Meta baru. Meta dia ngumpulin timnya sampai jadi satu tim gitu. Karena ya. ada Sinners kemarin. Sama juga cara mainnya. Shaolin Soccer, one of the best ya kalau kita ngomong rekrutmen. Dia assembly juga, rekrutmen juga. Apalagi coba banyak lah pokoknya gini-gini nih assembly, tapi kayaknya baru balik lagi nih gini-gini lagi temanya kayak gini ya. Jadi Thunderbolt tadi kita habis nonton. Premisnya coba kayak mana Mas? Enak bener, karena udah tahu depannya kita nggak lihat anjing. Jadi kita tadi telat gitu tuh. Iya intinya nih Thunderbolts ini harusnya lu pada bisa melengkapi ya premisnya kalau kita salah ya. Tapi kayaknya ini para Thunderbolts ini adalah asetnya si siapa namanya? Valentine itu ya. Jadi emang kayaknya udah selesai kegunaannya untuk menghilangkan barang bukti karena salah satu bukti-bukti juga nih dari kejahatannya si Valentine. Kayaknya emang pengen disuruh bunuh satu sama lain. Walaupun memang mungkin bisa dibilang scene yang mereka berantem rame-rame itu memang awalnya agak cringe mungkin ya. Karena sebenarnya ya ini anjing agent kelas dunia nih ceritanya maksud gua kan. Tapi omongannya kayak omongan anak SMP ya kan. Jadi emang cukup aneh di situ, tapi menurut gua ya karena scene ini Marvel dan memang secara rating umur juga udah diturunin kan maksud gua. Jadi ya fun-fun aja. Menurut gua, dan memang akhirnya mereka sebenarnya tujuan panjang filmnya tuh nggak ada ya kan. Kalau kita ngomong premis panjang ya maksud gua endpoint itu apa. Karena tujuannya per chapter tuh kayak berubah-berubah gitu loh. Per babak itu kayak berubah-berubah gitu. Sebenarnya grand objektifnya mungkin adalah menangkap atau menurunkan si Valentine ya kan. Cuman memang dalam perjalanannya akhirnya lu juga ketemu karakter yang mungkin nggak usah kita sebutin lah karena itu kayak salah satu surprise juga mungkin. Mungkin salah satu surprise juga dan mungkin ini setelah ini baru spoiler lah ya, baru kita bahas spoilernya. Jadi ada karakter yang namanya The Sentry. Sebetulnya di trailer ada, tapi nggak dikasih apa. Kalau komik pokoknya bajunya kuning persis kayak gitu. Kalau misalkan mati lampu dipakai Sentry, Center. Maaf. Ober. Jadi gue merasa kayak film ini tuh objektifnya selalu berubah ketika pergantian sequence ya. Kayak yang pertama tuh kan dia seinget gue, karena gue udah nonton opening scene-nya, itu dia lagi menghapus barang bukti untuk Project Sentry juga, si Yelena Belova. Itu objektifnya itu ganti lagi objektifnya ketika itu dia jadi harus mata-matain orang ke dalam compound gitu kan. Setelah itu ternyata dijebak, abis itu ternyata dia harus berubah lagi objektifnya itu adalah menyelamatkan diri. Setelah itu berubah lagi objektifnya, menyelamatkan orang temennya, si Bob. Abis itu berubah lagi, dia harus ingin Valentine. Jadi kayak menurut gue tetap bisa keep up sama cerita dari film ini karena objektifnya nggak cuma satu, tapi lumayan banyak dan berubah-berubah, dan tapi tetap ada yang diselesaikan, ada yang enggak juga gitu. Jadi kayak menurut gue kayak
kayak refreshment aja. Udah lama nggak nonton film sesarkas ini gitu loh. Apalagi ini mengembalikan feel zaman dulu lagi. Bener. Karena grounded banget gitu. Bener. Kayak lu nggak terlalu magical, nggak terlalu global yang kayak gimana isunya. Jadi emang dibikin benar-benar grounded aja. Karena kan kalau udah kemarin-kemarin kayaknya isunya tuh udah isu-isu global ya. Kalau di Marvel yang lain kan. Musuhnya gede-gede gitu, yang udah presiden lah kayak Captain America. Yang ini emang beneran nobody versus nobody aja gitu. Iya. Ini yang bikin filmnya tuh jadi terasa seru, apalagi setelah Daredevil kemarin yang juga grounded banget sama Punisher. Iya. Lu nonton tapi? Udah nonton beberapa episode. Itu juga bagus banget sih. Itu grounded banget sih. Gue bener-bener berasa kayak gini deket gitu sama orang-orang yang nonton gitu loh. Rindu kita sama itu karena selama ini kayak terlalu besar. Udah gitu. luar angkasa selama ini, Captain Marvel apa segala macam. Jadi ya kayaknya udah agak malas diikutin. Tapi ketika balik lagi nih ke New York, di mana ini adalah latar belakang tempat atau latar tempat. Lu dibawa nostalgia lagi ya? Iya, ini tempat persis sama ya? Avengers Tower gitu. Tapi namanya sekarang udah diubah jadi gue lupa namanya apa, pokoknya udah berubah nama tempatnya, sekarang udah jadi tempatnya si Valentine lah gitu lah. Dan combatnya seru juga ya. Iya. Berantemnya sini seru-seru banget menurut gue. Bener. Ada beberapa shot yang ngingetin kita sama Avengers zaman dulu gitu, yang dia tiba-tiba baris terus ada batu jatuh gitu kayak. Oh, gue happy banget lihat pas itu sih. Sebenarnya ini kayak nostalgia lagi, lu ketemu Captain America lagi, ketemu sama Black Widow lagi, cuman beda karakter aja mereka ini dan punya fighting style yang mirip-mirip juga keduanya. Jadi ini reunian yang menarik sih. Akhirnya lu nemuin lagi film Marvel yang sederhana, tidak perlu dibikin terlalu kayak gimana, tapi lu menikmati dan lu tahu mereka, wah ini superhero gue nih gitu. Benar. Akhirnya kita ketemu film Marvel yang mengutamakan cerita bukan IP. Karena selama ini kita tuh selalu dihadapin sama film-film yang mengutamakan IP. Kayak ini bisa gue apain nih? Ini bisa gue promoin ntar gimana? Ini bisa gue jualannya gimana? Tapi kali ini kayak udah kita bikin film yang punya cerita aja udah. Kalau Marvel tuh kemarin tuh selalu bergantung kepada apa? Bisa dibilang karakter baru ya. Kayak ini siapa yang kita mau ngadirin siapa nih, Easter egg-nya ini. Kalau ini benar-benar mereka ini karakter sebenarnya yang sebenarnya tidak terkenal gitu. Ini karakter-karakter yang tidak terkenal sebenarnya. Tapi ternyata mampu mengantarkan kita ke rasa yang dulu pernah kita rasakan di film-film Marvel. Bener. Dan kita tuh nggak pernah di sepanjang film ini dihadapin sama Easter egg yang kurang penting gitu. Yang ujung-ujungnya nggak nyambung sama filmnya segala macam. Tapi benar-benar fokus sama karakter Yelena yang di sini jadi karakter utama ya. Iya, karena kita pengennya dibawa ke drama kan sebenarnya ini malah. Maksud gue combat kayaknya cuma sebagai aksesoris ya dari film Marvel ya. Karena lu akan tetap ngerasain getirnya para karakter ini. Paling kalau komedi juga komedi-komedi ringan dari siapa David Harbour doang tuh sebagai Red Guardian itu ya. Red Guardian itu doang. Udah gitu ada adegan juga di padang pasir gitu ya. Itu ngingetin gua sama Transformer ya? Wah, bukan. Kan biasa udah Transformer banget anjing itu kan. Padang gurun meledak gitu. Iya kan? Itu deh Michael Bay banget itu. Itu Iron Man pertama. Iron Man pertama ada Tony Stark di dalam mobil tentara, terus diledakin sama musuhnya segala macam, itu ngingetin sama itu sih. Dan di sini tuh lu jadi berasa bahwa Bucky Barnes-nya emang The Real Avengers. Kayak lu tahu cara penyelesaian dia tuh rapih banget saat saat itu berempat sama-sama punya super power, nggak ada yang berani. Yang satu mau nyerang budok ya kan, yang satu juga sebenarnya anti peluru nggak mau keluar ya kan. Ya, tapi saat Bucky Barnes datang rata semua bro. Emang kelihatan kaliber gitu, kalibernya Bucky Barnes udah sekelas Avenger. Benar. Dan ini juga sering kerja bareng tim gitu kan. Kalau ini kan anak-anak ini belum pernah. Gitu loh. Jadinya goblok-goblok. Ini muda-muda semua. Cuman emang yang paling mengagetkan buat gue Taskmasternya tiba-tiba mokat anjing. Iya, ini sebenarnya spoiler atau enggak ya? Enggak spoiler sih, harusnya di trailer tuh ada tapi enggak dikasih mokat. Kan di awal banget bro. Tapi di poster tuh ada. Gue pikir makanya dia gua akan memegang kaget. peran panjang nih. Gue kaget waktu dia meninggal, kenapa dia tiba-tiba meninggal di awal gitu. Aneh ya? Aneh sih. Udah gitu langsung dibakar lagi. Iya, dia tuh anti-hero yang salah satu anti-hero yang cukup sakti ya. Karena dia bisa ngeluarin tongkat dari kuping ya. Itu Sun Gokong goblok. Sakti kata itu. Ya, kalau sakti mah banyak anjing. Kan itu kerah sakti. Anjing. Ya. Jadi emang menurut gua nih Taskmaster harusnya tidak mati secepat itu ya. Iya, sayang banget ya. Padahal dia kekuatannya adalah menganalisa orang-orang yang pernah berantem sama dia atau dia nontonin fighting pattern. Fighting style, fighting pattern gitu ya. Tapi dia gampang banget matinya. Gampang sekali mati. Itu doang sih yang jadi keluhan gue sepanjang film ini. Tapi yang penting mereka bertanding berempat seru lah menurut gua. Walaupun yang mana? kocak-kocak. Yang awal ya? Yang awal. Itu sih pertandingannya cukup seru, intens. Ini komedinya tadi gue bilang ke lu kan, ini komedinya sih. Amerika banget sih. Iya. Amerika banget. Dan komedinya juga nggak dipaksakan jadi kayak pengen bikin film komedi kayak She-Hulk dan kawan-kawan. Gak cuma celotokan lucu gitu. Ini tuh substansial lah maksud gua kalau mau bercanda juga. Konsisten juga gitu karakternya, kalau emang bodoh emang dari awal bodoh gitu. Jadi nggak langsung berubah. Dan gue sukanya adalah di sini villainnya itu dikasih lihat background kenapa dia jadi villain gitu.
sama kayak Thanos, kita jadi tahu alasannya, bukan menormalisasi, tapi kita seenggaknya jadi mengerti kenapa dia melakukan hal itu. Bukan sekonyong-konyong, inyong motif jelek gitu ya. Iya bener, nggak sekonyong-konyong, dia langsung datang mau menguasai dunia. Gitu. Ini enggak, dia tidak ingin menguasai dunia, dia cuma ingin nge-share apa yang dia rasakan. Bener. Adalah apa sih? Ya inilah pedes. Dia mau semua dua orang di dunia merasakan sambal ya. jeletot katanya. Dia mau. Jadi kepedesan ya. Iya. Di New York tuh kepedesan tuh ada sambal jeletot. Semua orang di New York harus pakai salep baljitot katanya. Iya kan? Balsem pijit otot. Nah. Jadi memang pengennya semua orang merasakan, jadi semuanya hilang. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip sama Thanos, kalau nggak diberhentiin tadi kayaknya bisa seluruh bumi hilang juga. Iya. Tapi ini kehampaan. Kalau gue baca-baca teorinya juga ini seperti dia tuh ngebuang orang tuh bukan ngebunuh gitu. Iya, dia tuh ngebuang ke suatu tempat tapi kayak semacam Loki. Iya. Jadi kayak lu pembuangan menemukan sementara. tempat hampa gitu. Kayaknya yang tempat yang paling buruk yang pernah lu temukan gitu. Iya. Tapi cuma bedanya Bob bisa menemukan tempat terburuk yang terbaik dari yang terburuk lah. Tapi di sini nggak ada Marley untungnya ya. Dulunya Marley Bob dong jadinya. Atau nggak Bob Leslie? Gak ada Marley anjing. Bob Marley. Gila, gua nggak kena. Well. Ini babi gua belum nyampe kotak gua kayaknya. Jadi dari tadi jokes Manu sama Leslie tau nggak? Bob Leslie tau nggak? Tahu anjing, Bobby Leslie pemain Smackdown. Iya. Yang jurusnya nge-spear guys. Nge-spear sama angkat terus dia begini-begini. Iya. Nge-spear. Nah, jadi ini adalah Thunderbolts. Menurut gue ini jadi pengantar untuk kita menuju The New Avengers. Fantastic Four dulu, habis itu akan ke New Avengers. Doomsday. Iya, karena mereka jadi New Avengers kan ceritanya. Ini seru sih. Keserunya adalah kita jadi lumayan berharap ya. Ketika tadi kita mulai skeptis dengan superhero film, tapi ternyata kita dihadapin dengan superhero film yang bagus gitu. Iya. Jadi kayak ada harapan, kayak kelihatan lah. Maksudnya harusnya Doomsday juga walaupun cashnya mahal-mahal harusnya tetap pikirin cerita sih. Ya, walaupun kita nggak ada yang tahu ya ke depannya Marvel bakal kayak gimana. Karena sutradaranya juga beda-beda, eksekusinya juga bisa beda-beda. Benar. Ya kan, bisa aja Fantastic Four juga tidak sebagus yang kita kira. Benar. Jadi ya Thunderbolts ini menurut gue ya emang kayak bikin apa ya, kayak film action, terus kebetulan orang-orangnya superhero, kayak gitu aja sih. Iya benar. Punya kekuatan masing-masing. Punya kekuatan gitu ya. Dan kekuatannya juga nggak yang lebay-lebay banget. Itu mah digebugin juga mati sebenarnya ya. Masih manusiawi ya. Masih manusiawi. Dan Sentry emang imba parah ini. Gue juga bingung sih kapan dia akan nanti keluar menjadi Sentry lagi, itu juga bikin penasaran. Itu penasaran juga ya? Iya. Sama kayak Hulk kali ya? Iya, kapan dia bakal berubah? Karena kan Hulk yang kita lihat sekarang kan ya Hulk yang kecil kan, Profesor Hulk kan, lebih kecil badannya. Nanti yang pas gedenya lagi kita nggak tahu nih. Dan Red Hulk juga nggak muncul juga di sini. Iya, ada karena di komiknya itu Thunderbolt itu harusnya udah additional sama Red Hulk, tapi ternyata nggak ada gitu. Karena mungkin disimpan ya, di-keep juga. Disimpan biar awet mungkin. Semoga Pak Harrison Ford sehat-sehat karena udah tua banget. Bener, karena pemeran Thaddeus Ross itu tadinya orang lain tapi udah meninggal, diganti sama Harrison Ford. Yang sebenarnya udah tua banget sih. Udah tua banget juga. Lu udah berasa bahwa actingnya udah agak bongkok gitu gua ngeliatnya. Karena memang udah lawan gravitasi banget itu dia. Wah, udah berat banget itu. Kebanyakan jadi Indiana Jones itu dia. Mungkin kita harus cari mungkin Harrison Nissan atau Harrison Honda. Ya, yang nggak usah Ford gitu nah. Jadi thank you Jom. Udah di-fuck-you-in lu Joshua. Udah nggak kuat kita sama jokes lu anjing. Seperti biasa, film bagus tidak pernah akan kita tertawakan ya. Iya. Kita tidak pernah mencari kesalahan-kesalahan dalam film bagus ya kan? Iya, kalau emang bagus ya bagus aja. Bagus aja gitu loh. Kalau emang bagus gue tuh nggak ada attention to detail gitu. Yang penting ini kan endingnya emang mencoba menirukan kesuksesan Jumbo ya Wel ya. Iya benar. Endingnya benar. Tapi nggak bisa kita spill lah ya. Iya, jangan. Lu nonton lu langsung ngerasa iya ya endingnya mirip sama Jumbo. Lu ingat-ingat dulu Pak RW-nya nih ya kan. Pak Lurah, Pak Camat ya. Kepala desa. Kepala desa pas muncul tiba-tiba di panggung. Nah, itu lu pikirin, lu ingatan kepala lu. Thunderbolt juga gitu. Nanti lu lihat Thunderbolt kayak apa. Gitu. Tapi ini filmnya seru banget menurut gua sebenarnya gue sih cukup gak excited ya kalau diajakin nonton film Marvel lagi sekarang, karena gue lebih prefer gue nonton di rumah aja karena udah nggak segeren dulu. Tapi ternyata Thunderbolts berhasil lah, cukup berhasil menurut gue. Sebenarnya ini film kalau kita balikin lagi ke tahun-tahun dulu mungkin nggak jadi nggak spesial, karena dulu bagus-bagus semua. Iya. Kan? Ketika sekarang kita dihadapin banyak-banyak film yang meledak-ledak, yang gini justru jadi spesial. Bener. Buat gue sih mungkin 8 lah skornya. Gue juga 8 sih. Ini film dari Marvel Siaan emang. Iya, bagus. Ini bagus nih. Karena memang masih ada beberapa minus mungkin nih. Marvel Siaan siapa nih? Ya udah kita nggak perlu tahu. Marcel Siaan anjing ya kan? Kenapa lu tanya? Meski waktu datang dan berlalu sampai. Itu bukan Rio Febrian nih? Lah. Itu Rio Dumatubun. Ya, tapi itu dia Marvel Thunderbolts. Kalau lu yang belum nonton silakan langsung nonton ya, aja. karena ini harusnya ketika rilis video ini
baru tayang hari pertama. Yes, keren banget lah ini, karakter growth-nya lu dapet, semuanya actionnya lu dapet, ada bercanda dikit, ngelihat OP dikit karakter Marvel juga ada. Terus udah teasing ke Another Galaxy issue juga di ending. New Avengers yang juga kita tungguin pastinya kan, karena Avengers kan lagi kosong banget. Bener. Jadi akhirnya kita menemukan lagi member-member Avengers yang terbaru nanti, gitu ya, bersama juga nanti Avengers-nya Sam Wilson. Kita juga bakal lihat nih konfliknya kayak gimana nih sama The Real Captain America-nya. Ada Doomsday juga, nanti juga ada Avengers Kid. Yes, yang teenager. Itu yang mimpin nanti harusnya si Kate Bishop. Iya, Hailey Steinfeld ya. Betul. Yang bakal ngelit itu ya. Walaupun itu pasti jelek gue yakin. Karena pasti kita akan ketemu lagi sama Miss Marvel, kita Sama ketemu lagi Ironheart. Aduh. Menurut gua mending sudahi sih menurut gua. Enggak lah, kita nggak bisa mengecilkan gitu lah. Lu jangan pernah sekali-kali ngecilin jeans. Ntar nggak muat. Ngecilin jeans. Katanya yuk anjing. Ya tutup aja di anjing. Ya kecilin jeans. Ya, jangan lupa ya, kita juga ada membership. Silakan diklik aja join. Jadi ada 2 jenis, yaitu support aja dan director's cut, di mana lu bisa ngelihat unsensor kami dan lu juga akan dapetin early Anjing, access. director's cut kata dia. Yo, Anjing kelas bener lu. Baru tahu lu nama paketnya. Udah lama namanya itu. Jadi Director's Cut tuh 79. nah, director's cut 79. Support aja 30.000. Sekarang membership yang director's cut bisa dapetin unsensor, early access, sama ada konten eksklusif juga. Gimana kalau para member-member yang tinggi ini kita ajak nobar Final Destination? Tapi nanti Final Destination kita ajak nobar deh buat member-member Director's Cut berarti ya? Boleh, director's cut boleh. Kita ajak nanti nontonnya gratis sama popcorn ya. Iya, boleh, boleh. Ini kita tadi Thunderbolts ada ini popcorn bucket nggak sih? apa? Ada popcorn bucketnya nggak? Nggak ada. Ada souvenir nggak? Nggak ada. Gue pengen beli Snow White sih. Hah, kok Snow White? Iya, anjing memorable. Itu film pasti jadi cult classic anjing. Oh, maksudnya lu mau beli khusus Snow White? Itu Ada popcorn Snow White, bucketnya. ininya apa botol minumnya. Oh, taruh sini ya? Anjing warna merah bagus tuh, 300.000 nanti gue beli deh. Gue lupa, tadi gue mau nitip Manuel. Emang ada dijual tadi? Ada tadi di XXX emang lebih, kan siapa yang beli? Kan film. Jadi itu sebenarnya mungkin gue rasa souvenirnya tuh nyampe setelah filmnya turun. Jadi kayak ya baru aja produksi katanya. Baru gue coba dari kardus. Lu stop tayangnya. Kata saya si anjing. Rugi lagi aja gua. Iya kan? Terima kasih semuanya yang sudah support kita. Kita sudah di penghujung bulan. Kita akan bertemu lagi dengan film-film nanti di bulan Mei ya Ya, kan? yang sangat menarik ya. Ada Gua nggak tahu apakah dia akan mau nonton You karena gue udah selesai nonton You dan You ini apa? di Netflix. Oh, you Netflix. Ya, itu udah season finale harusnya. Itu udah selesai You ya. Jadi kalau dia mau nonton silakan, nanti kita bisa bahas You juga karena salah satu series yang kayaknya membawa Netflix kepada popularitas itu sebenarnya. Iya, benar. Setuju. Ada Black Mirror juga belum tayang, tapi harusnya di video ini tayang. Yes, Tayangnya ada nanti. The Last of Us. Kayaknya The Last of Us kita bakal nunggu sampai semua episodenya Iya. selesai. Udah banyak banget yang request Last of Us sama request gue telanjang, tapi gue nggak bisa, maaf. Karena gue punya harga diri dan pride yang gue jaga. Cukup, menurut gue 2 juta bisa dia. 2 juta nih ngeluarin yakin. Kabeh biji aja. 2 juta kita bukan takdir. Nanti. Membership ini. Ya. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Jangan lupa kalau lu penasaran Olin tuh yang mana ya? Iya. Olin tuh ada di The Lazy Gadgets. Oh iya, Silakan ada Lazy langsung Gadget. aja mampir ke TLG ya. Sampai Iya, jumpa iya. semuanya di video lainnya. Thank you banget yang udah support dan join membership kita. Semoga kita bisa deliver lebih banyak konten buat membership ya. Ya. Dah, bye guys. Sampai jumpa.